Perbandingan teori perkembangan kepribadian antara Erik Erikson dan Sigmund Freud menunjukkan perbedaan utama dalam fokus, cakupan waktu, dan pendekatan. Freud menekankan perkembangan psikoseksual yang berpusat pada dorongan biologis dan insting seksual melalui 5 tahap, yaitu oral, anal, felic, latency, dan genital, yang terjadi hingga masa remaja. Dia melihat masa kanak-kanak sebagai fase krusial pembentukan kepribadian, dengan konflik internal dan bawah sadar sebagai fokus utama. Sementara itu, Erikson mengembangkan teori psikososial yang lebih luas dengan 8 tahap yang berlangsung sepanjang hidup, dari bayi sampai lanjut usia. Ia menekankan peran ego sebagai pusat perkembangan yang aktif menghadapi konflik sosial dan psikologis untuk membentuk identitas. Erikson memperhatikan pengaruh sosial dan budaya, serta menyoroti pencarian identitas terutama pada masa remaja melalui tahap identity versus role confusion yang tidak dibahas secara eksplisit oleh Freud. Secara waktu, Freud membatasi perkembangan hingga remaja, sedangkan Erikson meluaskan cakupan hingga dewasa dan usia tua, menjelaskan tantangan psikososial sepanjang siklus hidup. Singkatnya, teori Erikson merupakan pengembangan dari Freud dengan memasukkan dimensi sosial budaya secara kuat, memperluas periode perkembangan, dan fokus pada konflik psikososial sebagai kunci pembentukan identitas dan kepribadian yang sehat dan adaptif sepanjang hidup. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zaki, yaitu dalam teori pembahasan perkembangan psikososial Erik Erikson, di mana seseorang merefleksikan hidupnya dan mencapai rasa kepuasan atau penyesalan. Dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson, refleksi hidup dan pencapaian rasa kepuasan atau penyesalan terjadi pada tahap terakhir yang disebut tahap integritas diri versus keputusasaan di usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu mulai mengevaluasi pencapaian dan perjalanan hidup yang telah dijalani, hingga individu merasa puas dengan kehidupan yang mereka jalani. Mereka akan mencapai rasa integritas diri dan kedamaian batin. Namun, jika mereka merasa banyak penyesalan atau kecewa terhadap hidupnya, maka mereka dapat mengalami keputusasaan dan penyesalan yang ditandai dengan rasa pahit dan takut menghadapi akhir hidup. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudara Kurniawan, yaitu bagaimana peran kritis seorang psikososial dalam pembentukan identitas. Peran kritis psikososial dalam pembentukan identitas menurut teori Erik Erikson terletak pada tahapan identitas versus kebingungan peran yang terjadi pada masa remaja sekitar usia 12-18 tahun. Pada tahap ini, individu mengalami krisis psikososial yang sangat penting, di mana mereka mencari dan mencoba memahami siapa mereka sebenarnya secara pribadi, sosial, dan bagaimana mereka ingin dikenal oleh masyarakat. Proses ini melibatkan eksplorasi peran, nilai, kepercayaan, dan tujuan untuk membentuk identitas yang kokoh dan stabil. Jika individu berhasil melewati krisis ini dengan baik, mereka akan memiliki rasa identitas diri yang kuat, integritas ego, dan percaya diri dalam peran sosialnya. Sebaliknya, kegagalan mengatasi krisis ini dapat menyebabkan kebingungan peran dan ketidakpastian terhadap diri sendiri dan masa depan. Selain itu, Erikson menekankan bahwa perkembangan identitas sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan stimulus dari lingkungan budaya dan sosial di sekitar individu. Artinya, pembentukan identitas tidak hanya merupakan proses internal tetapi juga hasil dari hubungan sosial dan ekspektasi masyarakat. Secara singkat, peran psikososial dalam pembentukan identitas adalah sebagai proses krisis dan resolusi di mana individu membangun kesadaran diri yang utuh yang menjadi landasan utama perkembangan kepribadian dan kesehatan mental sepanjang hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.